Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita selalu diberikan sehat, kita selalu diberikan rahmat, kita selalu diberikan nikmat, terutama nikmat tidur di masjid. Itu nikmat yang sungguh luar biasa yang bisa jadi itu tidak bisa kita dapatkan di rumah. Karena malam harinya kita bangun jam 1 atau jam 2 malam, kemudian kita sholat malam. Setelah sholat malam kita sahur bersama, kemudian kita mendengarkan kajian, apalagi kalau kajiannya tentang Sirah Nabawi. Tadi pagi Pak Ustadz Irfan yang menyampaikan, itu seakan-akan kita dinina bubukkan. Nikmat sekali tidur, bahkan tidurnya tidak pernah pindah posisi. Jadi yang duduk, tidur dengan duduk, yang selonjor juga selonjor. Bahkan ternyata banyak sekali paparazi yang ada. Akhirnya kita ketangkap sama paparazi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Malam hari ini di sholat tarawih ini saya akan menyampaikan kurang lebih jalan menuju hidayah. Saya agak sedikit tersentuh begitu ya. Tersentuh kenapa sekarang ini banyak sekali para mu'alaf. Kalau kita lihat Koh Dandi atau Dandi Tan, dia selalu menyebutnya Seitan, ya. Dia keluarga Tan. Dia tahun 2016 dia memeluk Islam. Kemudian banyak sekali yang dibawa masuk ke Islam. Dan yang paling saya terkesan, bahkan banyak yang menyebut sebagai Ustadz Felix Xiao versi akhwat, namanya Jesslyn Thea Lestari. Usianya 23 tahun, masih muda. Dia golongan dari Cindu, Cina Indonesia. Dia usia 24 tahun, dia bisa kalau tidak salah 4 bahasa, dia guru bahasa, dia yang mengiringi musik di gereja, kemudian dia sampai membuat aransemen untuk mengiringi doa-doa di gereja, dan ternyata tahun 23 kemarin dia syahadat, memeluk Islam. Dan banyak cerita yang seperti itu, termasuk yang sudah kita kenal juga, Ustadz Felix Xiao. Kemudian banyak sekali yang kita dengar gitu ya. Bahkan sekarang sudah Mu'alaf Center sudah menyebar di mana-mana. Nah, sekarang mereka dapat hidayah dari mana? Atau mungkin kita ambil contoh bukan yang dari memeluk Islam, orang yang Islam. Saya banyak sekali diceritakan bahwa ini seorang istri, dia menceritakan kepada saya bahwa suaminya susah sekali diajak untuk berangkat umroh. Alasannya, saya masih belum mendapatkan hidayah. Atau mungkin ada jamaah akhwat yang belum menggunakan hijab dengan alasan saya belum mendapatkan hidayah. Atau mungkin jamaah di sini ada juga yang dia puasanya biasa-biasa saja,
atau sholatnya biasa-biasa saja, atau belum pernah melaksanakan sholat malam dengan alasan saya belum mendapatkan hidayah. Nah, sekarang hidayah itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini kalau diambil dari mukadimah yang sering diucapkan oleh penceramah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halanginya atau menyesatkannya. Dan Allah akan menyesatkan seseorang dan tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Artinya kalau kita berargumentasi dari hal tersebut, seakan-akan hidayah itu datangnya dari Allah. Dan dhalalah atau kesesatan itu juga datangnya dari Allah. Ini mohon maaf saya minum dulu ya, ternyata haus. Kalau kita mengambil argumentasi tadi, artinya Allah memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa yang diberikan petunjuk dan siapa yang disesatkan. Nah, kita mengambil ayat yang lain lagi. Ini saya ambil, sudah beberapa saya kumpulkan, dan saya juga mengambil dari beberapa ulama. Ya, ini surat Al-A'raf ayat 178. Siapa saja yang Allah beri petunjuk, dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, mereka orang-orang yang sangat merugi. Artinya, ayat yang kedua, tetap hak prerogatif ini Allah yang memiliki. Allah memberikan petunjuk, Allah yang menyesatkan. Artinya kalau kita mengambil seperti ini, ada orang yang tidak perlu berikhtiar apapun. Kenapa? Karena tinggal menunggu hidayah yang diberikan oleh Allah. Karena Allah yang menyesatkan. Karena Allah yang menyesatkan, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk. Oke? Kita ambil ayat yang lain lagi, ini yang lebih berbahaya lagi. Surat Al-An'am, maka siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dia kehendaki untuk disesatkan, dia akan menjadikan dadanya sempit seakan-akan sesak. Seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menampakkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Argumen yang awal masih sama, bahwa Allah lah yang memiliki prerogatif untuk menyesatkan, Allah yang memiliki prerogatif untuk memberikan petunjuk. Oke, sekarang kita lanjut teman sekalian. Ya, kita lanjut. Ada surat Ar-Ra'd ayat 27. Ini kita baca artinya saja. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepada jalan baginya untuk orang-orang yang bertaubat. Nah, ini sudah agak sedikit ada unsur campur tangan kita sebagai makhluknya. Artinya kalau kita bahasakan, jika kita berjalan menuju ketobatan, maka Allah akan memberikan petunjuk. Jadi, karena kita bertobatlah Allah memberikan petunjuk. Oke, kita berikan lagi ayat berikutnya. Siapa, ini Al-Asra, siapa yang mendapatkan petunjuk, sesungguhnya ia dapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya ia mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya. Begitu juga siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatan itu hanya akan menimpa dirinya. Ini sudah mulai, hak prerogatif Allah sudah mulai agak sedikit berkurang.
Artinya petunjuk itu diupayakan oleh seseorang dan kesesatan itu diupayakan oleh seseorang. Jadi mana yang benar? Oke, satu lagi. Ini Saba, surat Saba ya. Jika aku sesat, sesungguhnya aku sesat untuk diriku. Ini As-Saba, surat Saba ayat 50. Artinya prerogatif Allah sudah mulai berkurang di sini. Sesat bukan karena Allah, tapi sesat karena diriku. Nah, ini akhirnya kita mencoba melihat sebenarnya siapa yang menyesatkan, siapa yang mendapatkan petunjuk, dan bagaimana cara kita mendapatkan petunjuk, dan bagaimana cara kita agar tidak tersesat. Nah, ini ada beberapa keterangan berikutnya. Ini sebelum saya naik, sudah ditowel sama teman-teman, karena Selasa malam itu biasanya kita ada bulu tangkis. Jadi sudah di warning sama teman-teman, kalau sampai kelamaan nanti ditinggal bulu tangkisnya. Jadi saya singkat-singkat saja. Oke, sekarang hidayah. Apa itu hidayah? Ini saya sambil ngeliat jam terus ini soalnya. Hidayah itu ada beberapa bagian. Ada hidayah khalqiyah. Hidayah khalqiyah itu menurut beberapa ulama itu hidayah yang diberikan kepada manusia pada saat khalik ini dilahirkan. Jadi hidayah itu bersama dengan kita terlahir di dunia. Apa ayatnya? Ayatnya wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setiap insan yang terlahir ke dunia itu diberikan dua hal, yaitu ketakwaan dan fujur. Nah, ini hak Allah. Jadi Allah sudah memberikan satu bekal kepada kita, ada ketakwaan, ada fujur. Ini ayat yang pertama, yang artinya dan demi jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jadi kita semua ini memiliki dua jalan sebenarnya, jalan ketakwaan dan jalan fujur atau kejahatan. Nah, ini yang dinamakan sebagai hidayah khalqiyah. Ada juga yang menyampaikan hidayah ilhamiyah. Ilhamiyah itu hidayah naluri. Semua anak kecil dia memiliki naluri. Dan ini hidayah ilhamiyah ini tidak hanya diberikan kepada manusia. Diberikan juga untuk tumbuhan, diberikan juga untuk hewan. Mereka punya naluri. Hewan itu punya naluri. Tapi hewan tidak punya akal. Kemudian ada juga hidayah khalqiyah ini, ada juga yang menyebutkan hidayah akliyah, di mana hidayah akliyah ini hanya diberikan kepada manusia. Makanya pada saat anak kecil pun dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, karena diilhamkan kepada Allah, diberikan kepada Allah mana yang benar, mana yang salah. Nah, pada saat kita dewasalah kita mengambil jalan sendiri-sendiri. Apakah mengambil jalan fujur ataukah mengambil jalan yang hidayah dari Allah, jalan sesat atau jalan yang lurus ya. Itu hidayah akliyah. Jadi pada saat kita sudah dewasa, kita pun akan menguatkan hidayah akliyah itu, sehingga kita bisa membedakan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Bahkan yang tadi saya sampaikan di awal tadi, sebagai pembuka tadi, Jesslyn dia bertanya kepada teman-temannya, dan dia tidak mendapatkan jawaban. Kemudian Jesslyn menanyakan kepada romonya atau pastornya,
dan tidak mendapatkan jawaban. Jawabannya seperti yang disampaikan dalam podcastnya dia, selalu tidak perlu bertanya ke arah situ, tapi imani saja, imani saja. Yang akhirnya Jesslyn mencoba untuk belajar berbagai macam agama. Dan akhirnya menemukanlah Islam. Ya, ini hidayah khalqiyah, khalik. Jadi yang diberikan oleh Allah untuk semua orang. Dan kita, umat Islam, kita mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu hidayah irsyad wal bayan. Jadi hidayah kita diberikan satu messenger atau satu utusan atau satu nabi atau satu rasul, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hidayah terbesar kita. Karena Allah menurunkan Muhammad, maka kita bisa mendapatkan Quran, kita bisa mendapatkan hadis, kita bisa mendapatkan jalan yang lurus, dan kita bisa mengetahui jalan yang sesat. Dari apa? Dari Quran dan hadis itu. Sehingga kita bisa setiap hari mengecek semua aktivitas kita. Apakah kita menuju ke jalan yang sesat? Apakah kita menuju jalan yang lurus? Tapi Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah. Buktinya apa? Buktinya pamannya sendiri yang mengasuh dia dari kecil sampai dewasa, ternyata dia tidak mendapatkan hidayah. Tetapi sebaliknya, Umar bin Khattab yang dia peranginya keras, dia pegulat, dia peminum, dia mohon maaf pemain perempuan juga, tapi karena kelembutan hatinya kepada adiknya, muncullah hidayah, datanglah hidayah. Hidayah pertama kali Umar bin Khattab pada saat melihat Fatimah membaca surat At-Toha. Dan akhirnya digedor rumahnya Fatimah, setelah dibuka lembaran-lembaran Quran yang disembunyikan, dan ketahuan akhirnya ditempelenglah Fatimah. Fatimah jatuh, mukanya berdarah. Muncullah rasa kasih sayang kakak kepada adik. Karena rasa sayang dari seorang manusia, kakak yaitu Umar, kepada adiknya, Allah memberikan hidayah. Padahal sebelumnya Umar sudah menenteng pedang untuk membunuh Rasulullah. Dan akhirnya Umar berangkat ke Ka'bah untuk menemui Rasulullah. Dia mengendap-endap melihat Rasulullah membaca surat yang dipakai untuk sholat. Dan akhirnya Umar menemui Rasulullah dan minta untuk dibacakan syahadat, dituntun syahadat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari beberapa ayat-ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya semuanya diberikan oleh Allah. Jalan sesat diberikan oleh Allah, dan jalan ketakwaan diberikan oleh Allah. Terserah kita mau mengambil jalan yang mana. Bahkan sebenarnya kalau kita mengambil jalan hidayah, nah ini ada hadiah diberikan oleh Allah untuk kita. Artinya orang-orang yang mendapatkan petunjuk akan ditambah petunjuknya dan dianugerahkan ketakwaan. Jadi tidak salah kalau orang-orang yang mu'alafnya baru kemarin-kemarin, ternyata dia progres keimanan, ketakwaannya bisa jadi mendahului kita. Karena mereka selalu mengejar petunjuk, mereka membaca. Menurut surat yang saya bacakan barusan, kalau kita membaca petunjuk, maka akan diberikan ketakwaan. Kalau diberikan ketakwaan, maka Allah akan memberikan petunjuk, dan begitu seterusnya. Dan akhirnya mereka haus terhadap keimanan, haus terhadap ketakwaan, selalu dia cari. Sementara kita-kita ini, yang Islamnya bisa jadi dari lahir, kita seakan-akan sombong, Bapak sekalian. Merasa kita sudah sholat dari kecil, merasa kita sudah puasa dari kecil, merasa kita sudah berhaji, merasa kita sudah berumrah berkali-kali,
tapi kita tidak menambah keimanan kita, tidak mencari petunjuk-petunjuk berikutnya. Padahal sebenarnya setiap kali kita membuka satu petunjuk, maka Allah akan menambahkan ketakwaan. Karena ketakwaan yang kita miliki, Allah akan mendapatkan petunjuk. Nah, bagaimana cara Allah mencari hidayah? 5 menit lagi. Mohon maaf jam 8. Ini kalau yang di atas ini memang paling nyaman, bisa selonjoran, perut kenyang sambil minum kopi. Tapi saya disuruh ngomong di sini. Habis menikmati nasi mandi. Bagaimana cara kita, bagaimana cara Allah? Ini sebenarnya banyak sekali riwayat yang menerangkan bagaimana cara Allah memberikan hidayah kepada seseorang atau kepada kaum. Misalnya Khaybar. Khaybar itu tempat lokasi di mana pada saat orang-orang Yahudi dia diusir dari Yasrib atau dari Madinah. Nah, ini kalau sudah cerita begini biasanya sudah mulai ngantuk ini. Nah, dia perginya ke Yasrib, perginya ke Khaybar. Nah, yang ditugaskan untuk memberikan hidayah kepada orang-orang di Khaybar itu Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, akan aku tumpas mereka yang tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara kekerasan. Ini yang pertama. Artinya apa? Dipaksakan untuk mendapatkan hidayah. Riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga, ada seorang perempuan yang dia ternyata berpapasan dengan pasukan Rasulullah. Pasukan Rasulullah ini ada 40 orang. Dia kekurangan minuman karena dia kelelahan, jalan sudah sangat panjang, dan akhirnya perempuan itu dipanggil untuk menemui Rasulullah. Ya fulan, yang kau bawa apa? Minuman. Kemudian, boleh nggak aku minta minumannya? Akhirnya dengan sukarela perempuan ini memberikan minumannya kepada pasukan Rasulullah. Padahal kan minumannya cuma anggaplah sekarang 1 botol. Ternyata minuman itu diberikan kepada 40 pasukan Rasulullah, semuanya minum dan semuanya membawa bekal minum. Dan ternyata botolnya masih penuh. Akhirnya Rasulullah memberikan perintah kepada para pasukannya, silakan yang memiliki roti, yang memiliki kurma, yang memiliki makanan lain, kumpulkan, berikan kepada perempuan ini. Akhirnya perempuan itu pulang, ternyata dia memiliki banyak anak yatim piatu di rumahnya. Dan akhirnya perempuan ini mencari beberapa pasukan Rasulullah, dan akhirnya diceritakanlah bahwa yang ditemuin kemarin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menyebabkan perempuan itu mendapatkan hidayah dan akhirnya memeluk Islam tanpa diperangi. Dan akhirnya seluruh warga di kampung itu memeluk Islam. Nah, ini dengan kebaikan hati, dengan kerelaan hati, dengan keikhlasan, dia memeluk Islam. Ada satu contoh yang saya alami sendiri. Paman saya, seorang serse, wakaserse. Dia polisi, dia muslim, dia guru pendekar, saya dulu ikut silat, dia pendekar. Kemudian dia kalau mencari pembunuh, perampok, penipu, maling segala macam, dia menggunakan ilmu, dia harus mencari ilmu yang lebih tinggi. Dan ilmunya tentunya ilmu hitam. Sampai akhirnya dia melupakan Allah. Karena dia berkomunikasi dengan syirik, dengan ilmu hitam ini. Sampai akhirnya paman saya menderita diabetes. Suatu saat dia di rumah sakit, semua udah dimatikan, sensornya dimatikan. Hidayah ilhamiyahnya dimatikan kecuali sensor telinganya. Dan akhirnya pada saat sensor telinganya itu dinyalakan, di-on-kan oleh Allah, yang dulunya akan mentalkin karena sudah hampir meninggal, ternyata mendengar ayat Al-Quran, dia baru sadar, kemana jalanku? Akhirnya dia sembuh. Tapi matanya sudah kabur, retinanya sudah jatuh, kakinya sudah diamputasi. Ini cara Allah sebenarnya untuk memberikan hidayah kepada orang itu, kepada paman saya itu. Akhirnya dia mendapatkan iman yang sangat kuat. Kemanapun dia berangkat, dia pengen mencari masjid untuk sholat fardu. Bahkan kalau di rumah, dia biasanya pakai tongkat,
tongkatnya tidak ada, dia ke masjid dengan cara ngesot agar bisa sholat di masjid. Nah, ini pilihan kita, Bapak sekalian. Kita ini akan memilih jalan yang faham duluan sebelum kita dicoba, diuji oleh Allah, atau kita menunggu Allah menguji kita, baru kita diberikan hidayah. Kalau saya pribadi, saya lebih baik, oke, ayo kita perbaiki ketakwaan kita. Ayo perbaiki keimanan kita sebelum Allah memaksakan hidayahnya kepada kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.